Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis bersalah terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Kepada Mukti Sulaiman, selaku mantan sekretaris daerah Pemprov Sumsel, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara. Sedangkan bagi Ahmad Nasuhi, mantan PLT Kepala Biro Kesra Pemprov Sumsel, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan dari Tribun Sumsel. Ada rekan Sinta Anggraini yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sinta. Baik, selamat siang Dea. Ya, rekan Sinta, apa pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap dua terdakwa ini? Baik, sebelumnya dapat kami laporkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kembali menetapkan dua tersangka terhadap kasus dugaan korupsi dan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang, di mana sebelumnya sudah ada empat terdakwa maksud kami yang terdiri dari dua mantan pejabat dan dua dari pihak swasta terkait pembangunan Masjid Sriwijaya yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai maksud kami divonis bersalah seperti itu. Terhadap dua terdakwa yang ditetapkan bersalah ini adalah Mukti Sulaiman yang merupakan mantan Sekda Provinsi Sumsel yang divonis 7 tahun dan Ahmad Nasuhi mantan Biro Kesra Provinsi Sumsel yang divonis 8 tahun dan dipaparkan oleh hakim dalam persidangan untuk hal-hal yang mempengaruhi sidang terhadap keduanya, yakni keduanya dinilai telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat di mana pada saat menjabat mereka menyalahgunakan jabatannya seperti itu. Ya. Langkah apa yang dilakukan kedua terdakwa terhadap vonis ini, Sinta? Baik, dari kedua terdakwa kompak mengajukan pikir-pikir yang akan diajukan mereka selama 7 hari ke depan dalam menyikapi sikap kami dalam menyikapi vonis yang dijatuhkan majelis. Begitupun dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga sudah mengajukan pikir-pikir mengingat vonis ini sedikit lebih ringan daripada tuntutan mereka seperti itu. Iya. Bisa Anda informasikan lebih detailnya lagi untuk kelanjutan proses persidangan Masjid Sriwijaya ini, kasus Masjid Sriwijaya ini, mengingat saat ini juga masih ada beberapa orang, termasuk mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin yang memang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka. Baik, saat ini memang sudah ada 6 orang lagi yang juga menunggu proses persidangan. Berdasarkan informasi yang kami terima, 6 tersangka itu akan berstatus terdakwa paling sekitar bulan Januari 2022 mendatang, di mana salah satunya adalah mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin. Sebagai informasi juga bahwa untuk berkas dari Alex Nurdin sendiri saat ini sudah P21 sehingga dari Kejaksaan Tinggi Sumsel sendiri akan segera mengajukan pelimpahan berkas itu ke pengadilan sekitar bulan Januari mendatang. Jadi diperkirakan sidangnya sendiri akan mulai digelar sekitar bulan Februari 2022 mendatang. Seperti itu deh. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Sinta sudah melakukan wawancara bersama Kasih Penkum Kejati Sumsel. Moh Radian berikut selengkapnya. Teman-teman semua, tadi mungkin sama-sama kita mendengarkan putusan terkait terdakwa satu Mukti Sulaiman dengan Ahmad Nasuhi, yang mana Mukti Sulaiman itu tadinya dituntut oleh jaksa 10 tahun, diputus 7 tahun. Denda 400 juta, subsidiar 4 bulan kurungan, terkait barang bukti konfirm dengan JPU. Kemudian Ahmad Nasuhi dituntut 15 tahun, diputus 8 bulan, 8 tahun, denda 400 juta, subsidiar 4 bulan. Nah, terkait putusan yang sudah kita sama-sama dengar tadi, jaksa bersikap masih pikir-pikir. Jaksa bersikap pikir-pikir, nanti dalam waktu paling lama 7 hari jaksa sudah menentukan sikapnya, apakah menerima putusan atau menyatakan banding. Pak, itu kan putusannya lebih rendah dari tuntutan JPU. Apakah di dalam hal ini kita menilai bahwasanya ada kekeliruan dalam dakwaan jaksa? Bagaimana menanggapi hal seperti itu, Pak? Statement seperti itu, Pak? Kalau dibilang pasal yang dituntut dengan pasal yang diputus oleh hakim kan syarat terdakwa. Nah,
Nanti terhadap ini kita akan mempelajari isi putusan tersebut. Apakah kita menerima putusan atau kita tidak menerima putusan. Tidak dibebankan pidana tambahan bagaimana? Kalau pidana tambahan itu kan karena mereka tidak sebagai orang yang menikmati. Makanya mereka tidak ada uang pengganti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.